cari info di sini ada sarapannya nggak ya? Wa naqsi minal amwal, mungkin ada yang sedang kekurangan hartanya, omset lagi turun, itu kan hatinya ceria, kantongnya kering, betul ya, itu pikirin. Wal anfus, ada yang mungkin sakit, ada yang sebagian wafat dari saudaranya, keluarganya. Wat thamarat, ada yang sudah kerja keras belum menghasilkan, bahkan diambil orang. Pakai lumbalaghah ya, pakai kinayah tuh. Thamarat di situ diartikan buah-buahan kan di terjemahan. Itu maksudnya apa? Buah kan dari tumbuh itu dari benih dulu. Jadi pohon, berbunga, berbuah. Ada orang ngerintis usaha, ikut tender, dia nyiapin, tiba-tiba begitu jadi diambil orang hasilnya. Itu maksudnya. Jadi bukan buah-buahan dalam kategori biasa, bukan. Kalau dipahami begitu, wah nggak adil, tukang sayur nggak diuji. Tuh ya. Nah itu maksudnya, makanya pentingnya ngaji itu. Wabasyiris sabirin, berbahagialah orang yang diuji dia bersabar. Jadi ada orang yang dapat masalah malah gembira. Itu kalau sudah sampai ke level itu, Allah sayang betul itu. Dan itu orang yang akan sangat dekat dengan Allah, sangat dekat. Innallaha ma'as, Allah bersama orang-orang sabar. Sabar temannya musibah, sabar itu temannya masalah. Allah sangat dekat dengan hamba yang sabar. Sedangkan sabar itu lekatnya dengan masalah. Pemahamannya bagaimana? Ketika Anda diuji oleh Allah dengan masalah dan menginginkan Anda sabar, artinya Anda sedang didekati oleh Allah. Mau dekat dengan Allah? Artinya pengen punya masalah. Itu. Bagaimana taunya Allah kita itu Rahman dan Rahim kalau nggak punya masalah? Kita nggak bisa merasakan punya Allah yang rahim sama kita kalau kita nggak pernah diuji masalah. Kita nggak tahu rahmannya Allah kalau nggak pernah punya persoalan dalam kehidupan. Begitu masalahnya selesai, kita berdoa, dituntun masalahnya selesai, baru kita merasa punya Tuhan yang rahman. Itu. Makanya ada orang-orang yang kalau nggak punya masalah dalam sepekan, dia nangis tuh. Ya Allah, apakah Engkau menjauhiku sepekan ini? Tapi itu levelnya harus ada tahapan-tahapannya, gitu kan? Kalau belum siap ya repot juga nanti ya, harus bertahap, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, caranya bagaimana tahapannya? Ayat 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cara menjadi orang sabar itu sederhana. Gak usah pakai pelatihan. Daurah sabar. Gak apa-apa untuk menggali makna Quran. Kata Allah sederhana, orang sabar itu yaitu orang yang ketika diuji dia mengatakan pada dirinya, saya punya Allah. Tuh. Saya punya Allah. Semua milik Allah. Saya akan cuma dititipin aja, terserah Allah. Yang penting saya punya Allah. Nah itu yang kurang sekarang Pak Bu. Rasa punya Allah itu kurang. Kenapa orang maksiat? Karena merasa gak dilihat Allah. Kenapa orang sering gelisah? Karena merasa kurang ada Allah yang menjaga dirinya itu. Nah kalau sudah seperti itu, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Orang-orang yang ketika diuji dan dia mengatakan saya punya Allah, dia terima itu dengan baik, dipuji oleh Allah. Ini hamba ini ketika aku uji, dia mengatakan aku punya Allah, semua milik Allah. Wa rahmah, turunlah rahmat Allah kepadanya, turunlah rahmat Allah kepadanya. Saat rahmat turun itulah wa ulaika humul muhtadun, solusi menyertainya, selesai masalahnya. Nah, yang kedua, rahmat itu bisa berarti ampunan dari dosa. Itu ada di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan Muhammad SAW, viralkan pada hamba-hambaku, siapa yang menyimpulkan dirinya sudah berlumur dosa. Sebanyak apa dosanya, kata Allah. Aku ini Tuhan Rahman, Tuhan Rahim, yang punya sifat Rahman dan Rahim. Jangan menyimpulkan rahmatku terbatas untuk mengampunimu. Semua dosa yang kau simpulkan pernah kau kerjakan, kalau mau kembali kepadaku, aku ampuni dirimu. Bagaimana cara Allah mengampuninya? Diberikan rahmat dulu kepadanya, turun ampunan. Ya. Jadi yang pertama, solusi dari setiap persoalan
Yang kedua, ampunan dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Yang ketiga, jawaban dari doa. Jawaban dari doa. Jika Allah sudah menginginkan seorang hamba cepat dikabulkan doanya, diberikan rahmat kepadanya. Semakin dapat rahmat, rahmat semakin banyak diberikan. Kadang baru terfikirkan, langsung Allah berikan. Nanti banyak kisahnya di Quran. Nabi Zakaria memohon rahmat, sholat, istrinya disembuhkan. Ya, Sayyidah Maryam alaihissalam disiapkan oleh ibunya, dididik oleh pamannya, dicita-citakan oleh ayahnya. Tiba-tiba baru terfikir, langsung datang semua kebutuhannya. Itu ada. Nah, tiga-tiganya, tiga itu jama atau tunggal? Jama, termasuk jama. Jama. Nah, tiga-tiganya dikumpulkan di satu tempat. Di tempat itu kalau kita memohon, satu dari tiga atau ketiganya, kalau benar cara memohonnya, diberikan oleh Allah. Tempat itulah masjid. Makanya ketika Anda kita masuk masjid, kita katakan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Abwab itu jamak dari kata bab. Babun, satu. Abwab, jamak. Mengapa abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu? Karena yang kita minta itu beragam rahmat Allah, satu dari tiga atau ketiganya dari rahmatnya. Nanti Allah balik tanya, Fulan, rahmat mana yang kamu inginkan? Apakah kamu merasa punya dosa ingin diampuni, punya harapan ingin dikabulkan, atau punya masalah ingin diselesaikan? Makanya kita masuk tuh dengan menggunakan nama Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baru adabnya dipakai, minta sholat, sujud, tunduk, kita doa, minta, nangis, mohon. Allah kasih tanda. Tanda pertamanya dikasih ketenangan dulu dalam batinnya. Nggak akan langsung dikabul dulu, tenang dulu. Begitu tenang dia pasrah, tawakal sama Allah, baru turun solusi. Gitu. Nah, ini belum baca doa udah pasang status, cepik gitu. Ya, kalah tuh. Nggak sah dokumentasi nggak apa-apa. Ya, tapi jangan mengalahkan upaya kita untuk menaati Allah. Kita selesaikan dulu ya. Nah, ini yang dimaksud ajwad at-tafhima, pemahaman yang paling unggul, yang terbaik. Ajwad itu yang paling bagus, pemahaman yang paling bagus. Jadi ada guru yang memahamkan bagus, yang paling bagus bagaimana? Ngajarnya bagus, bisa memahamkan bagus, dan dengan pemahaman itu bisa mengamalkan. Fa'an ba'di salafi hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka para ulama kita yang terdahulu sering memberikan nasihat. Hadzal ilmu dinun. Ilmu yang melekat pada pemahaman agama, mempelajari sholat, mempelajari zakat, mempelajari fikih haji, umrah, itu sama dengan pentingnya ibadah itu sendiri, agama itu sendiri. Maka coba dicek dari siapa kita mengambil ilmunya, karena akan menentukan benar tidaknya kita ibadah. Kalau salah ngambilnya, salah ibadahnya. Bapak ibu sekalian yang jemaah haji, kalau nanti kemalaman capek, nanti jamaah aja isya dengan subuh. Gimana jamaahnya isya dengan subuh? Kemarin sempat viral kan rame-rame itu video. Gimana ngejamaahnya isya dengan subuh? Bisa dikosor, kosor. Maghrib dengan isya kosor. Maghrib gimana kosornya 1,5? Nah, kayak gitu tuh. Coba dicek dulu, dilihat, ya. Belajarnya teruntut belajarnya dari taharah dulu, tahu tentang air, setelah itu masuk wudu, bisa membedakan rukun wudu dengan tayamum bagaimana, ya. Tayamum cuma 2 nanti, tapi rukunnya nanti bisa 4, dari mulai niat, kemudian 2 wajah dengan tangan ini, telapak bisa sampai sini, bisa di sini, baru kemudian tertib. Tapi wudu nanti ada 6, ya kan? Dari 6 itu kalau kita di Syafi'iyah itu ada 6, dari mulai niat, nanti 4 yang paling pokok, yang di Al-Maidah ayat 6 itu. Dari mulai wajah, kemudian tangan sampai siku, bagian kepala, lalu di kaki, di kedua kaki. Ya, 4 tambah yang 4 tambah 1 sebelumnya niat, 5 tambah terakhir tertib. Nggak sama tayamum dengan wudu. Jangan sampai disamakan. Kalau nanti disamakan, misal disamakan, itu sama saja, yang pokok wudu dengan tayamum sama. Kita punya, bukan kita, maaf, ada yang punya keyakinan demikian misalnya, walaupun wudunya lengkap dengan sunnah-sunnahnya misalnya, dari kumur-kumur, istinsyak, kemudian ya, itu lengkap dikerjakan sampai dengan telinga, lengkap
lengkap semuanya tapi punya keyakinan rukunnya sama dengan tayamum, itu bisa tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, wudu itu syarat sahnya sholat, maka syarat sah dari sholat itu tidak terpenuhi, walaupun sholatnya benar tapi tidak sah. Kebayang? Ya, nah sama belajar sirah juga penting, akidah itu sangat penting. Kemudian apalagi fikih itu penting. Salah belajarnya, salah prakteknya, salah keyakinannya, tidak benar ibadahnya. Jelas? Lainnya. Nah sekarang saya bacakan. Kalau ini sudah selesai nih sampai sini, baru wathani, langkah kedua, tips yang kedua. Nah sekarang perhatikan syarahnya yang ada di sini yang lebih lengkap untuk keterangannya. Ini beliau merangkum kurang lebih 90% dari isi kitab ini di bab yang tadi. Nah 10%-nya mau saya bacakan kembali dari sini. Nanti sebagian dikisahkan di sini, ini yang saya sebut ada beberapa yang penting untuk kita dapatkan. Ini sebagai penutup ya. Bismillah. Ada acara Ustaz di sini? Oh, tidak ada. Berarti sampai jam 11 bisa kita. Ada. Nah, ini di sini al-faslu tsani, pembahasan yang kedua. Karena pernah saya sampaikan dari beberapa bab yang ada di sini, ya, itu berapa bagian diambil dari kitab ini, berapa bagian diambil dari kitab ini yang di sini. Di sampingnya sudah ada keterangan, makanya kenapa saya buka tadi cara mencari guru teladan yang terbaik. Di sini ikhtiyarus syekh al-anfa', ya, cara mencari syekh al-anfa', syekh yang teladan. Fi adabihi ma syaikhihi, kan tadi sampai situ kan? Jadi kalau kita baca di kitabnya tadi, ya, fi adabihi ma syaikhihi. Sini diteruskan. Fi adabihi, mengenai adab seorang siswa, santri, ya, penuntut ilmu. Di sini hi-nya, dhamirnya dimunculkan fi adabil muta'allim. Siapa hi di sini? Muta'allim. Jelas? Fi adabihi ma'a syaikhihi, adab seorang santri, siswa, penuntut ilmu pada gurunya, wa qudwatihi. Itu di sini nggak ditemukan langsung kan, fihi 12 nau'an. Di sini wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min 'azimi hurmatihi, adab seorang penuntut ilmu terhadap syekhnya dan dalam meneladaninya, dan apa beragam kewajiban yang melekat kepada siswa untuk menghormati gurunya. Nah, jadi di sini diterangkan menghormati guru itu bagaimana, guru yang harus dihormati pun juga bagaimana. Jangan sampai gurunya menuntut pada santri untuk dihormati, gurunya tidak terhormat. Guru sudah manipulasi nama kiai, cabul lagi. Terus minta dihormati. Ibu tolong dicek ya Bu ya, kalau anak-anaknya disekolahkan ke pesantren-pesantren itu, dicek pesantren yang seperti apa. Kalau yang tak busuh validasi, nggak usah ditanya lagi. Gontor udah bagus, di Peloso udah bagus itu, ya, Tebu Irang udah bagus itu, nggak usah ditanya lagi. Ini pesantren jelas nggak? Wah itu Anda yang nggak jelas itu. Nah, ya bagus-bagus. Nah, tapi kalau kira-kira namanya sudah nggak jelas gitu, ya, bikin kita tuh tanda tanya gitu. Cari dulu, tapi jangan sampai menyimpulkan yang keliru, nggak boleh suudzon dulu. Ya, diturunkan dulu. Oh, ini siapa? Orangnya siapa? Kok tiba-tiba jadi kiai? Kiai betulan atau bukan? Tuh kan? Saat ada di situ bilangnya kiai, begitu ditangkap bukan kiai gitu. Ya, jadi aneh itu. Ya. Nah, jadi menghormati alim, syekh, ustadz, kiai penting untuk keberkahan ilmu, tapi juga harus memastikan bahwa sosok itu layak untuk dan bagaimana cara menghormatinya, supaya tidak semua kemudian yang disampaikan kalau bertentangan dengan unsur syariat jangan dikerjakan. Masa santri putih mijitin kiai yang laki-laki, itu bukan bagian dari ketaatan itu, ya, nggak betul itu, ya, itu nggak benar. Jadi dicek, dilihat, ada adabnya, ada caranya dan sebagainya. Tapi jangan sampai kemudian ada hal-hal yang sifatnya merusak disimpulkan semua pesantren sama, tidak. Makanya dosa besar orang yang sengaja menciptakan pesantren-pesantrenan untuk melahirkan fitnah dalam dunia pendidikan Islam. Dosa besar itu.
Ya, makanya saya sarankan kepada intelijen juga tuh ya, di BIN, di BAIS, di BAIN Telkom juga ya. Kalau ada sosok-sosok yang kurang elok, kurang baik, coba diangkat yang baik-baiknya. Ya, misal ada tokoh nih kurang baik misalnya, ya, dari segi tata kelola, perilaku dan sebagainya, nah munculkan yang baiknya. Ulama-ulama yang baik untuk memberi pencerahan. Nanti ini akan turun sendiri. Jangan menciptakan lagi yang kontroversial, makin banyak masalahnya nanti. Nggak suka sama yang ini, menciptakan yang begini. Hasilnya ada syududu, ada macam-macam, ada ini, itu kan nggak jelas itu. Ya, munculkan yang baik-baiknya, supaya dengan yang baik ini muncul, ini hilang seketika, selesai masalahnya, nggak panjang. Masyarakat tercerahkan. Ya, ya saya baca yang belum ada di sini ya. Wala yarghabu talib fi ziyadatil ilmi. Jadi dari atas ke bawah sama tuh. Ya, dari atas ke bawah sama, cuma satu pembedanya. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Fi adabihi ma'a syaikhi wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min 'azimi hurmatihi wa huwa 13 naw'an. Wa huwa 13 naw'an. Dan itu ada 13 langkah. Jadi di sini disebutkan berapa? 12. Di sini berapa? 13. Nah, sanad kitab ini nanti kalau ditelusuri terambil dari sini ngambilnya ke sini. 12 itu dari sini sumbernya, 12. Yang ini ketika merangkum yang 13 hanya mengambil 12 saja. Mengapa? Nanti ada timbangan-timbangan. Mungkin dilihat bahwa yang ke-13 itu khusus terjadi di masa-masa itu, di era-era ini. Dilihat bahwa cukup 12 langkah. Mungkin yang spesifik yang satunya. Jadi ketika ini kemudian menyebar lalu dirangkum dari sini, maka 12 poin yang diambil itu sumbernya dari kitab ini, Adabul Ulama wal Muta'allimin. Makanya ditafrid di sini Adabul Alim wal Muta'allim. Alim jamaknya ulama, muta'allim jamaknya muta'allimi. Di sini adabul ulama wal muta'allimin, ini adabul alim wal muta'allim. Saya contoh lagi. Al-faslul khamis fi adabil muta'allim ma syaikhihi wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min 'azimi hurmatihi wa dzalika. Nah, ini sama, ambil dari sini. Jelas? Jadi dari sini kemudian kitab pokoknya lari ke sini. Nah, jadi Syekh Hasyim mengambil 12, di sini ada berapa? 13. Al-awwal annahu yanbaghi lit-talibi an yuqaddima an-nadhara wa yastakhira Allah fi man ya'khudhu al-'ilma anhu wa yaktasiba hasan al-akhlaqi wal adabi minhu wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu wa tahaqqaqat syafaqatuhu yarhamukallah wa dhaharat muru'atuhu wa 'urifat 'iffatuhu. Nah, ini ada tambahan nih. Syekh Hasyim tidak memasukkan iffah karena kata iffah tercakup dalam muru'ah. Ya, tapi di sini kenapa dimasukkan kata iffah di dalam kitab induknya untuk memberikan penekanan? Ya, khususnya bagi yang perempuan, kan ada juga pengajar perempuan. Ya, perempuan yang menjaga iffahnya disebut afifah. Biasanya lebih ditekankan pada perempuan, walaupun laki-laki pun mesti menjaga hal dimaksudkan. Misal, maaf ya Bu, maaf sekali lagi, ilmunya bagus, ngajarnya bagus, cuma cara berpakaiannya nggak bagus, itu tidak menjaga iffah. Ya. Nah, ini diantaranya. Washtaharat ay washtuhirat siyanatuhu wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhima. Sampai sini. Ya. Nah, teruskan. Nanti kita berhenti di sini. Wala yarghabu at-talibu fi ziyadatil ilmi ma'a naqsin fi wara'. Ya. Dan akan menjadi tidak elok bagi seorang siswa dia berupaya menambah ilmunya tapi kurang dalam sifat wara'nya. Maksudnya apa? Coba menuntut ilmunya pakai adab dari guru yang benar, dari guru yang punya akhlak. Kalau hanya guru punya ilmu, nanti membentuk siswa yang pintar tapi tidak menumbuhkan wara' dalam dirinya. Ya, sifat rendah hati dari pengetahuan yang didapatkan. Maunya merasa unggul, yang paling benar, karena gurunya ngajarin begitu. Yang lain salah, yang benar itu saja. Ini berbahaya. Nanti ada bab itu kita akan dapatkan. Ya, kita akan dapatkan itu.
Jadi kalau Anda masuk pada komunitas ngaji di situ dan menyimpulkan Anda benar yang lain salah, ketika gurunya menyampaikan yang salah,